seseorang lulus kuliah. Oh, ada continue. Oke. Ya, saat biasanya orang lulus kuliah, biasanya itu ada orang Kristen yang berkata kepada orang tersebut bahwa akhirnya sebuah rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Begitu pula pada saat seseorang mendapatkan pekerjaan juga, ketika dia udah mulai menikah, memulai fase punya anak, atau berhasil mencetak atau mencapai sebuah pencapaian tertentu lah, yang pada yang secara umum di pandangan masyarakat itu hal yang identik dengan kata keberhasilan. Nah, tapi kadang saya jadi mikir nih, gimana jika yang terjadi itu bukan lulus kuliah, tapi drop out kuliah, DO, atau diberhentikan dari pekerjaan karena kayak kemarin pandemi ada yang di PHK, atau mungkin ada sakit yang sampai sekarang masih diderita yang tidak sembuh-sembuh juga. Apakah hal-hal itu membuktikan seseorang telah gagal menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya? Nah, tinggal di dalam kasih dan anugerah Tuhan akan menolong seseorang untuk memahami rencana Tuhan di dalam kita. Meskipun Tuhan bisa memberkati seseorang dengan keberhasilan, rencana Tuhan tidak sama dengan kata keberhasilan yang dilihat oleh masyarakat. Bila hari ini kita berhasil, bisa jadi besok gagal. Rencana Tuhan tetap ada dan bekerja dalam kehidupan seseorang selama orang tersebut itu mau membuka hatinya terhadap berbagai kemungkinan yang ada di hari depannya. Bahwa keberhasilan itu bukan final dan kegagalan itu bukan fatal. Saat berhasil, marilah kita tetap rendah hati, dan saat gagal, marilah kita bangkit lagi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam perenungan firman, saya mengundang kita semua untuk mengingat kembali selama setahun ini atau selama beberapa waktu ke belakang ini, hal-hal baik apa aja sih yang telah Tuhan berikan kepada kita dan hal-hal yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya juga mempersilahkan kita semua untuk refleksikan diri, gimana sih sikap kita ketika kita menghadapi kedua hal tersebut. Seberapa kontras kita bersikap terhadap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Dia. Namun sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk mengangkat sebuah pujian yang mau membuka ibadah persekutuan kita, yang mungkin akan membantu kita merenungkan setiap kejadian dalam kehidupan kita. Dengan apa akan kubalas? Bisa.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Ferdi. Oke, kita sama-sama mulai dalam doa sambil saya persiapkan slide-nya. Kita sama-sama arahkan hati, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur jika di tengah-tengah pandemi Engkau masih boleh memberikan sarana bagi setiap kami, sehingga ketika kami kesulitan untuk bertemu satu dengan yang lain, tapi kami masih boleh tetap bertatap muka meskipun lewat virtual, tapi kami masih tetap boleh merasakan kehadiran satu dengan yang lain, merasakan saling support satu dengan yang lain, saling mendoakan, dan terlebih lagi kami boleh tetap menggumulkan firman-Mu bersama-sama. Dan biar kiranya Bapa pada sore hari ini Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami boleh sungguh-sungguh digugah hati kami, sehingga kami sama-sama berpikir lebih dalam lagi bagaimana kami sebagai pemuda-pemudi boleh hidup bagi Tuhan. Bapak berkati juga untuk hamba-Mu dengan segala keterbatasan dari apa yang sudah dipersiapkan, kiranya Engkau boleh pakai, dan kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat sore sekali lagi teman-teman sekalian ya. Hari ini kita akan bahas satu tema. Saya diberi tema itu Remember Me, yaitu dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1-8. Ini kitab yang tidak mudah memang dibaca, tapi ini kitab yang sangat realistis. Saya pribadi ketika pemuda, ketika saya tuh lulus kuliah, lalu saya pindah kerja di Jakarta, Pengkhotbah ini menjadi salah satu kitab yang memberkati saya. Karena saat itu saya mulai bergumul tentang apa arti hidup, mulai bertanya, kita pingin untuk cepat kuliah, cepat kerja, Tuhan berikan. Akhirnya saya lulus kuliah, saya bisa kerja di Jakarta. Waktu itu gaji lumayan. Tapi lalu hidup ini untuk apa? Saya datang ke pembina pemuda saya waktu itu, dia cuma bilang sama saya, sebelum saya jawab, kamu baca dulu kitab Pengkhotbah. Saya pulang ke kos waktu itu, lalu saya lihat kitab Pengkhotbah itu cuma 12 pasal. Ya udah, saya habiskan malam itu. Karena saya penasaran sekali. Tapi saya waktu baca kitab Pengkhotbah, mulai pasal 1 itu penuh dengan nadanya seolah-olah pesimis. Segala sesuatu sia-sia, sia-sia. Jadi selesai saya baca sampai pasal 12, saya telepon lagi pembina saya omelin dia. Kurang ajar lu ya. Sudah ngerti kita itu bertanya tentang apa arti hidup, mulai bingung hidup ini untuk apa, mati itu kemana. Kamu malah suruh baca kitab Pengkhotbah. Lalu dia bilang jangan bunuh diri dulu, besok datang ke gereja dulu kita diskusi. Dan di situ kita mulai diskusi, dan kitab Pengkhotbah ternyata kitab yang sebenarnya bukan pesimis, tapi justru sangat realistis. Kita hari ini akan sama-sama melihat, kita mulai dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1-8 terlebih dahulu, nanti ditutup di dalam ayat 13-14. Saya akan bacakan bagi setiap kita Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat, saya akan bacakan, dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu,
Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sekali lagi, kitab yang seolah-olah sulit dimengerti karena bahasanya puitis dan bernada seolah-olah pesimis. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini sebenarnya pengkhotbah menutup di dalam pasal 12 dengan sangat menarik. Dia itu mengawali dengan perintah, ingatlah. Dia meminta kita itu untuk mengingat. Mengingat karena bagian ini tuh sebenarnya satu bagian besar, yaitu di dalam bagian pasal 11 ayat yang ke-7 sampai nanti itu 12 ayat yang ke-7 juga. Jadi ini satu bagian besar di dalam bagian ini menceritakan tentang bagaimana, tentang masa muda dan dilanjutkan dengan nanti masa tua. Dan di dalam bagian ini secara khusus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terutama, jadi sampai 7 nanti dilanjutkan ayat ke-8, ini berbicara sebenarnya sama juga tentang masa muda yang akan berlalu sampai kita menjadi tua, dan di situ nanti akan dipertegas lagi di dalam bagian pasal 12, dilanjutkan bukan cuma masa muda berlalu sampai ke masa tua, tapi kemudian dilanjutkan juga ada satu tahap yang dipertegas oleh pengkhotbah, yaitu kematian. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, pengkhotbah itu sekali lagi mengingatkan kita bahwa setiap kita, masa muda kita itu terbatas dan akan lewat. Dan itu sebenarnya arti kata sia-sia. Karena itu pengkhotbah ingin kita mengingat, hidup kita itu sia-sia sebenarnya. Tapi pertanyaannya sia-sia yang dimaksud itu apa? Sia-sia di sini bukan seperti yang pemikiran kita seperti umumnya. Sia-sia yaitu tidak ada gunanya. Yang dimaksud pengkhotbah, sia-sia itu bukan tidak ada gunanya, tapi sia-sia ini dia pakai satu kata, yaitu kata yang sama, dipakai untuk menggambarkan satu orang namanya Habel. Jadi sia-sia itu pakai kata Hebel. Ini mirip seperti kehidupan Habel. Kehidupan yang sangat baik, sangat berguna, bukan tidak ada gunanya, tapi kehidupan yang sangat singkat meskipun baik. Jadi Hebel itu artinya seperti angin yang berlalu begitu saja, seperti hembusan nafas. Yang ketika kita hembuskan itu langsung hilang, tidak tahu kemana, langsung lenyap begitu saja. Itu sia-sia. Nafas sangat berguna, tapi ketika dihembuskan hilang begitu saja, fana. Arti kata sia-sia itu sebenarnya lebih kepada fana. Jadi pengkhotbah di dalam bagian pasal 12 ini mengingatkan setiap kita, ingatlah akan masa muda kita. Kenapa? Karena masa muda kita itu sementara, fana. Setiap kita akan melalui itu dengan sekelebat saja. Karena itu di dalam bagian awal tadi, kita sebelum mulai persekutuan, kita berbincang-bincang dengan Melisa, dengan Oben. Jadi kita berbincang-bincang kemana ini pandemi ini kita nggak bisa bertemu. Lalu pemuda ini bergumul, akhirnya mulai Februari membuat pertemuan semacam ini. Saya rasa ini juga salah satu langkah yang tepat karena bagi kita pandemi ini membuang waktu banyak, di mana kalau kita tidak betul-betul bergumul, esensi pemuda apa yang mau kita lakukan, semua waktu itu akan lewat. Tahu-tahu nanti suatu saat pandemi selesai, kita balik, sudah banyak sekali momen yang kita buang sebenarnya. Karena itu mau apa yang kita lakukan? Pengkhotbah mengawali dengan perintah, ingatlah. Ingatlah apa? Dia melanjutkan ada 3 kata sebelum. Jadi ingatlah akan, kita diminta untuk mengingat masa muda kita yang fana, yang sementara,
Dan ketika kita dikatakan ingatlah di dalam masa muda, ingat apa? Akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi kita diminta mengingat pencipta kita pada masa muda kita sebelum. Nah, sebelum ini diulang 3 kali. Dan di dalam 3 kali ini dia mengulang sebelum itu pasal 12, ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Ini menekankan 3 periode. Ini yang menarik. Pengkhotbah itu begitu realistis, mengingatkan kita untuk ingatlah pencipta kita, Tuhan kita, ketika kita masih muda, sebelum ada 3 periode. Periode pertama, ayat 1, saya akan bacakan sekali lagi. Ini periode yang mengingatkan kita akan keadaan atau tanggung jawab. Dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum, nah ada kata sebelum, tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini realita yang menarik sebenarnya mengingatkan kita, seringkali kita ketika masih muda, kita masih punya banyak sekali hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Sebelum keadaan atau tanggung jawab itu semakin banyak, sehingga kita tidak lagi punya kesenangan, kita tidak lagi bebas untuk bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi yang pertama, pengkhotbah mengingatkan realita, setiap kita tuh sulit lagi untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik, belajar firman Tuhan dengan baik, lalu melayani Tuhan dengan baik. Kadang-kadang menjadi penghalang kita adalah pertama, keadaan. Yaitu kita sudah semakin banyak tanggung jawab. Dulu kita bisa melakukan sesuatu enjoy, sekarang semuanya itu sudah beban, menjadi duty yang membuat kita itu tidak lagi bisa ada kesenangan lagi di dalamnya. Tanggung jawab kita semakin banyak. Kalau kita mau lihat kondisi kita, bukankah ini yang menjadi alasan orang itu sulit melayani? Kalau kita minta orang pelayanan biasanya, aduh susah, karena sekarang saya makin sibuk. Sibuk itu apa? Tanggung jawab saya banyak, saya harus melakukan sesuatu seolah-olah dikejar banyaknya aktivitas, sehingga saya tidak lagi bisa menikmati setiap aktivitas itu. Dan pengkhotbah mengatakan, sebelum itu semua terjadi, mari kita ingat Tuhan kita. Sebelum kita sulit karena kondisi kita yang membuat kita sulit bisa sungguh-sungguh fokus buat Tuhan. Sebelum itu semua terjadi, mari cepat-cepat ingat Tuhan. Sebelum ada banyak sekali tanggung jawab yang dibebankan ke kita, sebelum banyak sekali tugas yang dibebankan ke kita karena kehidupan kita yang semakin dewasa, cepat-cepat kenal Tuhan, cepat-cepat perbanyak bekal itu. Kondisi kita mumpung masih bisa mengenal Tuhan, cepat-cepat kenal Dia dengan baik. Sebelum tanggung jawab kita semakin banyak, sulit bagi kita. Mau mengenal Tuhan pun sudah sulit bagi kita. Ini yang pertama. Lalu pengkhotbah memberikan kata sebelum itu di ayat kedua. Dikatakan, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini sebenarnya bahasa puitis yang menggambarkan sebelum masa tua itu, masa yang kegelapan itu menudungi masa-masa yang kita anggap masa usia gemerlap kita. Sebelum fisik kita semakin menurun. Ini hambatan kedua. Pengkhotbah mengingatkan kita untuk ingat-ingat akan Tuhan sebelum, bukan cuma kondisi yang semakin tidak memungkinkan, tapi juga sebelum fisik kita ini semakin menurun. Sebelum kita masuk ke masa tua, di mana kita sudah tidak lagi sebebas masa muda. Saya tuh berkali-kali bilang sama istri saya, dulu waktu saya belum menikah, usia mungkin 25-30-an, saya tuh pelayanan gila-gilaan waktu pemuda. Saya tuh jadwal saya dulu setiap hari Jumat, itu saya ikut pelayanan siswanya dari STEMI. Jadwal saya itu Jumat itu khusus Jumat saja, saya itu khotbah di 4 sekolah. Dan karena saya itu masih muda waktu itu, saya dikasih jadwal itu cukup nggak masuk akal sebenarnya. Jadi saya waktu itu tinggal di daerah Tanjung Duren, di apartemen Mediterania. Pagi-pagi saya itu naik motor pergi ke Dian Harapan Karawaci, ngajar di sana. Jadi khotbah di sana, saya naik motor, karena motor nggak bisa lewat tol, saya lewat Kalideres, langsung lewat Tangerang sana, lewat jalan belakang, saya 1 jam nyampe Dian Harapan. Di situ saya khotbah, selesai khotbah, saya langsung pergi ke Gading Serpong. Di situ saya ngajar khotbah lagi di tim Olimpiade Fisikanya Yohan Surya. Jadi saya ngisi tiap Jumat di sana.
Saya ngajar sama anak-anak pilihan yang ahli fisika, pinter-pinter tuh mereka. Pinter-pinter tapi nggak kenal Tuhan. Jadi saya khotbah itu sulit. Nggak logis sedikit mereka marah. Tapi ini orang-orang yang harus disentuh hatinya, nggak mudah. Jadi saya datang ke Dian Harapan, selesai khotbah langsung ke Gading Serpong. Dari Gading Serpong, saya ke Cengkareng. Khotbah di SMA Yadika di sana, Cengkareng. Lalu selesai khotbah di sana, saya langsung pergi ke SMP Negeri 8 di Simatupang. Selesai itu, baru saya pulang. Nah, sudah tepar di apartemen. Tapi minggu depan lakukan lagi, masih kuat. Sekarang saya bayangin kayak gitu lagi, mungkin bisa mati di tengah jalan. Fisik saya sudah menurun. Jadi saya sudah harus sadar, tampang nggak pernah diakuin jemaat kalau sudah umur 40-an lebih, tapi umur saya sudah 42. Saya mau gila-gilaan seperti itu, besoknya sudah langsung encoknya kumat, badannya meriang, masuk angin dan lain sebagainya. Saya harus sadar fisik saya sudah menurun. Masa gemerlap saya yang fisiknya fit sudah tidak lagi seperti dulu. Sekarang sudah mulai menua. Sekarang saya sudah mulai terbatas. Mirip seperti saya suka meledek ke anak-anak pemuda. Hidup ini lucu sekali. Waktu kita belum punya uang, kita banyak mau, tapi tidak bisa beli banyak hal. Karena masih muda, belum banyak uang. Sesudah sudah mulai sedikit dewasa, punya uang, sudah bisa beli, tapi tidak boleh. Karena apa? Fisiknya mulai ini tidak boleh makan, itu tidak boleh makan. Hidup itu lucu. Waktu muda, boleh makan semuanya, tidak bisa beli banyak hal. Tidak bisa beli banyak hal, tidak bisa menikmati banyak hal, padahal boleh makan apapun, karena masih muda. Begitu tua, sudah punya uang, bisa beli banyak hal, tapi tidak bisa beli ini, takut kolesterol. Tidak bisa beli ini, takut asam urat. Akhirnya punya uang, tidak boleh beli. Tidak punya uang, pengen beli, tidak bisa beli. Hidup itu lucu sebenarnya. Karena itu pengkhotbah mengingatkan sebelum kita dibatasi keadaan dan fisik, ingat Tuhan. Layani Tuhan, ingat Tuhan. Hidup dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan menikmati masa muda kita di hadapan Tuhan selagi kita masih mampu. Lalu ketiga, di dalam ayat ke-6, ini sebenarnya bahasa Indonesia ada 2 kata sebelum, tapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya ada 1 kata sebelum. Yaitu dikatakan di dalam ayat ke-6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Lalu kata sebelum yang berikutnya ini seharusnya tidak ada. Dan tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Jadi dikatakan di dalam bagian ketiga, sebelum waktu itu membatasi kita. Bukan cuma sebelum kondisi membatasi kita, fisik membatasi ruang gerak kita, tapi yang ketiga, pengkhotbah memberikan realita sebelum waktu itu membatasi kita, yaitu sebelum kematian merenggut. Dan bukankah 3 hal ini adalah 3 hal yang menunjukkan sampai kepada puncaknya? Kita waktu masih muda, tanggung jawab tidak banyak. Tapi berapa banyak dari kita yang mumpung belum banyak tanggung jawab, cepat-cepat kejar belajar firman Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Tapi kita tidak lakukan, mulai tanggung jawab banyak kita, maupun sulit kita melakukan. Dan bukan cuma itu, mulai kedua, fisik kita mulai terbatas. Kita mau giat buat Tuhan pun, fisik kita sudah terbatas. Dan mulai waktu kita habis. Mau kerja buat Tuhan, sudah terlambat. Saya ingat waktu itu Pak Stephen Tong di dalam khotbahnya itu pernah sharing satu hal. Dia menolak ada satu mahasiswa teologi daftar, dia tolak, nggak terima. Lalu dia bilang, kenapa saya tolak? Karena dia daftar umurnya berapa? 60. Lalu Pak Tong tanya, kenapa kamu baru menyerahkan diri setelah umur 60? Karena dia bilang dia terlalu sibuk kerja, mencari uang. Tapi akhirnya di masa tua dia mulai guilty feeling. Dan mulai merasa harusnya saya hidup buat Tuhan. Karena itu saya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Pak Tong bilang, kamu mau kasih apa buat Tuhan? 60 kamu masuk, lulus umur berapa? Kamu tinggal mau mati, kamu baru ingat Tuhan. Telat. Saya rasa ada betulnya meskipun omongan itu mungkin sedikit keras, sedikit menyesakkan buat orang yang mendengar. Tapi bagi saya ini realita juga yang pengkhotbah itu berikan bagi setiap kita. Dikatakan ada 3 waktu
3 kondisi yang diingatkan pengkhotbah. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu sebelum keadaan kita semakin sulit melayani dan mengingat Tuhan, fisik kita semakin terbatas sehingga kita tidak bebas lagi melayani Tuhan, dan waktu sudah mulai merenggut kita sehingga tidak ada lagi banyak tersisa waktu untuk kita bisa melayani dan mengenal Tuhan. Dan pengkhotbah mengingatkan sebelum 3 kondisi ini tiba pada hidup kita, diri kita, ingatlah Tuhan, nikmati Tuhan. Lalu bagaimana kemudian? Apakah kita kemudian harus hidup seperti apa kata pengkhotbah? Pengkhotbah di dalam bagian-bagian sebelumnya mengingatkan kita harus bersenang-senang, makan dan minum, nikmati hidup. Dan disitulah kemudian pengkhotbah itu melanjutkan menutup di dalam bagian ini, di dalam ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah kemudian menutup di dalam ayat 8, dia mengingatkan kita, ingat itu ada 3 hal yang akan menimpa kita. Sebelum 3 hal ini menimpa kita, ingatlah Tuhan. Lalu ditutup dengan kenapa harus lakukan itu? Karena hidup kita tuh fana. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Dan di situ kemudian pengkhotbah lanjutkan sampai di dalam ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah mengingatkan setiap kita nikmati hidup bersama Tuhan dengan kebebasan sebelum dibatasi keadaan, tanggung jawab, fisik karena tua, waktu yang akan merenggut karena ada kematian. Sebelum itu semua terjadi, nikmati hidup. Tapi ingat, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban semua orang, setiap orang. Jadi pengkhotbah kemudian menutup di dalam penutup kitabnya, dia mengatakan takutlah akan Tuhan. Bukan cuman ingatlah penciptamu, Tuhanmu, tapi takutlah juga akan Dia. Berarti dengan kata lain, pengkhotbah mengingatkan, ingatlah Tuhan sebelum 3 kondisi ini tiba atas setiap hidup kita. Tapi lakukan semua ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Diingatkan lagi di dalam ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Kenapa takut akan Tuhan? Karena semua hal akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, pengkhotbah membukakan satu realita. Setiap kita, baik atau jahat, setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena itu, ingatlah akan pencipta kita selagi kita masih mampu melakukan, mengingat Dia, hidup bagi Dia, mengenal Dia, sebelum nanti kondisi makin tidak memungkinkan untuk kita belajar mengenal dan melayani Dia. Fisik kita semakin terbatas untuk kita bisa melakukan banyak hal buat Dia. Dan waktu sudah mulai tidak ada lagi untuk kita bisa mengenal Dia. Tapi ingat, lakukan semua ini dengan rangka takut akan Tuhan. Karena semua ini akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebelum semua ini, lakukan yang terbaik dengan takut akan Tuhan. Sebelum nanti kita sulit sekali, seperti kata Yesus, selagi siang bekerjalah, karena akan tiba malam, di mana kita mau bekerja pun sudah tidak ada lagi waktu. Karena itu saya selalu merasa guilty feeling kalau saya memboroskan waktu buat Tuhan. Karena itu saya selalu berusaha untuk kerja buat Tuhan harus dengan giat, mati-matian. Karena buat saya, selagi saya masih dipercaya, masih bisa lakukan banyak hal buat Tuhan, lakukan itu. Selagi masih kuat, seberapapun saya kuat, lakukan itu. Selagi saya masih hidup, sebelum kematian menimpa saya, lakukan itu buat Tuhan. Dan bukankah setiap kita harusnya punya semangat seperti itu? Masih muda bukan berarti tidak ada yang namanya kematian di depan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kita cuma tahu setiap kita pasti mati. Tapi kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kita mati. Karena itu pandemi ini menakutkan bagi banyak orang. Karena tidak bisa ditebak. Banyak anak muda yang kelihatannya tidak apa-apa, justru yang kena,
bahkan yang fatal dia. Ada orang tua yang justru kita takut malah sembuh. Kalau kita lihat ini tidak bisa diprediksi. Karena itu setiap kita diingatkan dengan masa pandemi seperti ini, kita diingatkan. Selagi kita masih bisa lakukan, tanggung jawab kita mumpung masih belum terlalu banyak. Seperti tadi di awal, kalau sudah punya anak makin susah, bukan? Kita melayani kalau masih belum menikah, masih lebih mudah. Sudah menikah, sedikit lebih susah. Sudah punya anak, lebih susah lagi. Karena itu jangan nikah lagi. Nikah cukup sekali. Itu aja sudah membuat kita sulit melayani dengan lebih bebas. Mumpung masih muda, lakukan yang terbaik. Mumpung masih sehat, fisik kuat, lakukan yang terbaik. Mumpung masih hidup, lakukan yang terbaik. Saya tutup dengan ilustrasi. Saya pernah dilabrak sama seorang pemuda mengatakan, "Ko, saya sudah melayani Tuhan, tapi lihat kehidupan saya. Kenapa Tuhan tidak kasih kehidupan saya itu berhasil? Tuhan kasih saya kehidupan tuh yang gaji saya aja kecil. Gaji saya itu rendah. Saya sudah melayani Tuhan dengan setia. Gaji saya kecil. Coba tuh lihat orang-orang di pemerintahan. Banyak yang koruptor, tapi gajinya gede, hidupnya enak. Kenapa kita yang cinta Tuhan justru dikasih hidup seperti ini?" Itu pemuda datang marah-marah. Lalu saya cuma bilang sama dia, "Saya punya beberapa jawaban buat kamu. Yang pertama, kamu jangan pernah iri sama orang-orang yang jahatnya seperti itu tapi sukses hidupnya. Itu bukan berarti Tuhan menyertai dia. Justru itu menakutkan buat dia. Kenapa? Karena sepanjang sejarah saya tidak pernah menemukan ada orang bertobat ketika hidupnya nyaman. Hidupnya penuh kelimpahan, terus sadar kesalahan, lalu bertobat. Dikasih lotre, lalu sadar berdosa, lalu bertobat. Nggak ada. Yang ada adalah diganjar Tuhan, bertobat, lah nangis-nangis, baru jadi baik. Nggak ada orang yang jahat, kaya, bertobat. Nggak pernah ada. Jadi, kalau ada orang jahat setengah mati, tapi dikasih hidup yang enaknya minta ampun, justru itu mungkin Tuhan tidak ingin dia bertobat. Tuhan tidak kasih kesempatan dia bertobat. Jadi jangan iri sama dia. Itu jawaban pertama saya buat kamu. Tapi jawaban kedua, saya cuma bilang sama kamu, mumpung kamu masih bisa pelayanan, jangan ngeluh. Jangan kamu katakan, "Saya sudah melayani. Kenapa Tuhan kasih hidup seperti ini? Saya enggak punya pacar, gaji kecil. Kenapa saya enggak dikasih berhasil?" Kebalik logikamu. Justru bagi saya, mumpung kamu enggak punya pacar, gaji kecil, itu berarti kondisimu memungkinkan untuk pelayanan. Pelayanan baik-baik, jangan ngomel. Nanti coba lihat, begitu gajimu naik, mulai ada pacar, mulai nikah, kondisimu sudah tidak lagi mudah pelayani, masih mau pelayanan enggak? Lalu sudah mulai menua, masih mau pelayanan enggak? Lalu sudah tinggal waktunya mau mati, masih pelayanan enggak? Dia bilang, "Betul juga ya." Saya bilang sama dia, "Coba lihat kamu rajin datang hari Sabtu." Kenapa? Karena kamu jomblo. Sudah gaji kecil, enggak punya pacar. Jadi Sabtu bingung mau kemana. Enggak ada pacar, enggak ada uang, ya ke gereja. Harusnya puji Tuhan, Tuhan mau pakai kamu. Nanti lihat, kamu dikasih tanggung jawab sudah makin banyak, kamu masih mau pelayanan enggak? Dan cilakanya adalah dia bilang, "Iya, betul juga." Lalu dia pelayanan baik-baik. Tapi sekarang beneran, gajinya sudah naik, sudah punya pacar, dan saya dengar sudah malas pelayanan. Saya rasa ini realita hidup yang setiap kita pasti alami. Apakah kita juga pelayanan itu nunggu nanti? Ingat Tuhan itu tunggu nanti. Mengenal Tuhan itu tunggu nanti. Belajar firman Tuhan tunggu nanti. Tunggu nanti kapan? Nanti justru semakin banyak tanggung jawab, makin sulit. Makin sudah fisik terbatas, makin sulit. Waktu sudah dikit, makin sulit. Selagi ada waktu, selagi fisik sehat, selagi kondisi memungkinkan, cepat-cepat ingat Tuhan dan takut akan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa sekali lagi sebelum kita balikan kepada pengurus. Bapa di dalam surga, kami hari ini ingin sekali lagi merenungkan kehidupan setiap kami. Bapak, bukankah kondisi apapun yang ada saat ini, kami diingatkan kembali
Bukankah seharusnya kami itu bukan komplain, kami itu bukan mengeluh, tapi kami mulai bertanya, apakah kami itu selagi masih muda, selagi meskipun tanggung jawab sudah mulai diberikan tapi belum terlalu banyak, bukankah ini saatnya kami itu mengejar untuk mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan selagi kami masih punya fisik yang sehat, bukankah ini juga saatnya kami itu betul-betul memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kami itu lakukan dengan baik, dengan tubuh kami yang prima. Dan sebelum kami itu mati, sebelum kehidupan itu berakhir, selagi kami masih hidup, bukankah ini saatnya kami hidup bagi Tuhan? Karena itu Bapak, sekali lagi kami diingatkan, selagi hari masih pagi, kiranya kami boleh bekerja buat Tuhan. Karena akan tiba malam, setiap kami ingin bekerja pun sudah tidak lagi bisa. Selagi kami bisa, izinkan kami, berikan kesempatan bagi kami untuk hidup dan bekerja bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih, Kak Fredia. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bawakan, yaitu terkait dengan gelas ini. Gelas ini seumpama dengan kehidupan kita dalam waktu kita. Nah, saya memasukkan batu yang besar ini. Batu besar ini kelihatannya kayak udah penuh ya, tapi sebenarnya masih bisa kita isi lagi. Saya masukkan batu kerikil yang sebesar segini. Sepertinya udah mau penuh, tapi masih bisa kita isi lagi. Saya ada beras merah. Kadang nggak ada pasir, saya kasih beras merah aja. Apakah udah penuh? Hampir penuh, tapi kita masih bisa isi lagi, yaitu dengan air. Akhirnya udah nggak ada ruang lagi dalam gelas ini yang bisa diisi lagi. Nah, gimana kalau misalkan saya memasukkan kerikil, beras, sama air lebih dulu, lalu batu yang besar yang tadi awal saya masukin itu saya masukin terakhir. Gimana? Kemungkinan bisa masuk nggak? Bisa kepenuhi nggak ini gelas ini sampai penuh? Saya rasa sih belum tentu. Nah, gelas itu seperti waktu yang kita miliki. Batu besar itu seperti Kristus atau Tuhan dalam kehidupan kita. Kerikil-kerikil itu bisa jadi seperti keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, studi kita, ataupun hal yang lainnya. Beras tadi bisa jadi hal-hal kecil yang terjadi dalam pekerjaan kita, masalah dalam pekerjaan, ada orang tua sakit, atau apapun. Dan air itu seperti kayak ban bocor, rumah bocor, atau apapun yang menghalangi hidup kita. Nah, bisa nggak sih kalau semua barang-barang itu kita masukin dulu, lalu Kristus yang terakhir? Akan sulit bukan? Dalam waktu yang ada seperti yang tadi Kak Freddy bilang bahwa jadi sebelum batu-batu kecil itu dimasukkan, masukkan lebih dulu batu yang besar itu pertama kali. Jadi jika kita masukkan hal kecil lebih dulu, maka nggak akan pernah deh kita bisa memasukkan batu besar itu dalam gelas itu. So, ingat dan utamakan dan muliakan Kristus lebih dahulu dalam waktu masa muda kita. Selagi kita bisa, selagi kita masih muda, kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mengambil pelayanan, mengambil kesempatan dalam melayani Tuhan, ambil dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk menutup persekutuan di sore hari kita ini dengan mengangkat sebuah pujian, persembahanku. Biarlah pujian ini menutup ibadah ini dan mengingatkan kita bahwa kita akan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita, dari waktu kita yang kita punya. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Doa penutup saya persilakan kepada Kak Freddy Leo. Mari kita sama-sama arahkan hati sekali lagi, kita menutup persekutuan ini. Bapa dalam surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu, karena Engkau masih boleh tetap memberikan suaramu di tengah-tengah kebisingan, di tengah-tengah kegalauan kami, di tengah-tengah kebimbangan kami, ketidakpastian. Tapi suaramu itu boleh terus diberikan bagi setiap kami. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada malam hari ini yang boleh kami adakan, di mana ini terus mengingatkan kami bagaimana kami sebagai pemuda-pemudi Kristen di GKI Pakuwon, kami boleh terus hidup bagi Tuhan. Engkau boleh terus memberikan kami suaramu untuk kami terus-menerus juga diarahkan. Karena kami percaya suaramu itu yang menuntun setiap kami, dan bukan cuma menuntun, suaramu juga yang menuntut setiap kami. Karena itu kami juga memohon kepadamu, berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh dituntun sekali lagi, dan juga kiranya kami juga boleh menuntut hidup kami untuk sungguh-sungguh mengaplikasikan firman yang kami dengar. Sehingga apa yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh terus-menerus kami ingat, kami boleh terus-menerus juga gumulkan, sehingga kami boleh mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, berkati juga untuk persekutuan pemuda berikutnya, berkati setiap pengurus, berkati pembina, berkati juga hamba Tuhan yang bertugas juga, dan setiap pengurus juga majelis yang ada di dalamnya. Berkati persekutuan kami, berkati gereja kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Freddy Leo. Selanjutnya saya serahkan kepada Melisa. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Di sini ada Hendra yang melayani. Thank you banget udah melayani. Untuk Freddy Leo juga thank you banget buat firman Tuhannya. Singkat tapi sangat menampar kalau buat saya. Gitu. Terus ada Koheru, ada Kamaria juga, ada Ken, ada Leo, Cynthia Felix, paket hemat langsung jadi satu rumah. Terus ada Ko Alex, ada Rike, ada Cinana, halo, ada siapa lagi ya? Tadi ada Cigreta juga, ada siapa ya tadi? Ada Korintin dan ada Ko Xavier. Nah, ini bersyukur banget kalau ini persekutuan boleh dibilang ketiga di KP. Nah, kayak pengen ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Menurut teman-teman kayak dari teman-teman perasaannya gimana sih selama 3 kali KP ngadain kurang lebih persekutuan seperti ini? Apakah butuh kebutuhan untuk maksudnya bertemu secara fisik, kita benar-benar bikin persekutuan kecil dulu, mungkin yang kayak sebulan sekali aja dulu ya, karena kan masih pandemik gitu, kalau mau dirutinin juga kita juga nggak enak gitu ya, maksudnya masih harus ikutin protokol, dan tadi ngobrol-ngobrol juga belum semuanya juga udah divaksin yang di bawah 30 gitu kan, jadi ya boleh